Yang keempat tentu saja adalah fondasi dari negara hukum. Karena hukum inilah yang menjadi kesadaran para pendiri bangsa ini bahwa kita bukan membentuk negara kekuasaan yang menjadi makanan sehari-hari kita saat ini dengan berbagai penggunaan hukum yang dipakai sebagai alat politik. Tetapi ketika sudah masuk pada kepentingan keluarganya, tiba-tiba ada juru bicara KPK yang mengatakan dia bukan PNS, dia bukan pejabat negara. Saya bukan PNS, bukan pejabat negara juga diperiksa buktinya. Ya kan? Tapi kata Bung Karno itu bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita, ya kan? Itu hanya karena nomor handphone saya. Nomor handphone saya dikirim oleh Pak Adi ke seseorang yang di kemudian hari dia menjadi tersangka. Saya tiba-tiba dipanggil 2 kali oleh KPK. Saya tanya, ada duit nggak ke saya? Nggak ada. Ada duit nggak ke Pak Adi? Nggak ada. Ada duit nggak ke partai? Nggak ada. Lalu buat apa dipanggil? Sementara nyata-nyata ada pesawat miliatan jet seperti itu tidak dipanggil sampai saat ini dengan alasan PNS dan kemudian bukan pejabat negara. Itu kan diskriminasi yang luar biasa, ketidaksetaraan yang luar biasa di dalam praktek hukum itu sendiri. Kan itu yang kemudian terjadi. Nah, maka kembali tadi praktek-praktek negara hukum dari aspek budaya hukum, kemudian profesionalitas aparat penegak hukum, netralitas terhadap kepentingan-kepentingan politik yang mencoba mengendalikan dari setiap proses hukum. Kemudian bagaimana keadilan itu betul-betul diwujudkan. Ini juga harus menjadi suatu penopang. Saya pikir ini adalah suatu kemerosotan yang sangat luar biasa bagi kita di dalam memaknakan bagaimana hukum yang berkeadilan itu. Hukum betul-betul menjadi alat kekuasaan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.